Eh, Sebelumnya, terimalah salam panganjali dari saya, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Dwi Laksana dengan NIM 2013061022 dengan kelas Ilmu Komunikasi Hindu pagi Denpasar. Nomor absen 16. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan tentang perkawinan dalam agama Hindu. Membahas perkawinan tentunya sudah tidak asing di telinga kita semua, karena ini merupakan momen yang semua orang tentunya ingin mengalaminya. Langsung saja masuk ke materi untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu. Yang pertama ada abstrak. Pernikahan atau perkawinan adalah jenjang kehidupan, di mana di dalam agama Hindu dikenal dengan sebutan Grihastha asrama. Dari 4 jenjang kehidupan, ada catur asrama, atau yang pertama ada Grihastha, merupakan lanjutan dari jenjang kehidupan Brahmacari, atau yang kita alami sekarang ini adalah masa kita dalam menuntut ilmu. Lalu ada Grihastha asrama, ada Vanaprastha asrama, dan biksu asrama. Pernikahan ini dominan bersifat yang kekal abadi atau yang bersifat baik. Tentunya semua orang menginginkan hal ini, karena dengan jenjang pernikahan ini kita dapat memperoleh keturunan yang nantinya yang akan dapat melanjutkan karir kita atau melanjutkan yang bertanggung jawab dalam keluarga dan sebagainya. Itu yang akan melanjutkan adalah keturunan dari kita sendiri. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Latar belakang. Sebagai bagian dari suatu proses dalam kehidupan keseharian atau sastra agama menyebutkan bahwa suatu perkawinan atau pernikahan adalah merupakan suatu hal yang harus dan wajib untuk dilalui dan dilaksanakan. Suatu keluarga tidak akan terbentuk dan adanya sebagai akibat dari suatu pernikahan. Jadi kita tidak bisa membentuk suatu keluarga yang kekal abadi, yang sejahtera, yang keluarga yang besar, yang sakinah bawantu ketika kita tidak melakukan proses di pernikahan ini. Karena dalam di pernikahan ini kita dapat membentuk suatu keluarga kecil yang nantinya akan membuat hidup kita semakin bahagia tentunya sesuai dengan keinginan kita. Lalu langsung saja dilanjut dengan rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut agama Hindu. Yang kedua, jenis-jenis perkawinan menurut agama Hindu. Yang ketiga, ada syarat-syarat perkawinan menurut agama Hindu. Lalu ada tujuan. Dari rumusan masalah di atas, maka ada pun tujuan dari penyusunan makalah atau makalah karya ilmiah ini. Yaitu satu, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut agama Hindu. Ada dua, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis perkawinan menurut agama Hindu. Ada yang ketiga, mengetahui apa saja syarat-syarat perkawinan menurut agama Hindu. Lalu selanjutnya ada pembahasan. Nah, di dalam pembahasan ini saya sudah memaparkan ada pendahuluan, ada abstrak, lalu inilah pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini, yang dengan topik yang mungkin sangat menarik, yang topiknya juga sudah tidak asing lagi di telinga kalian semua. Ada pembahasan tentang perkawinan menurut agama Hindu. Dalam menjalani kehidupan di dunia, setiap manusia pasti akan mengalami setiap jenjang kehidupan. Perkawinan yang dominan bersifat yang ke hal baik, karena dengan ini kita akan memperoleh keturunan sesuai dengan yang kita inginkan. Perkawinan ini sendiri memiliki makna tersendiri. Setiap agama
memiliki pandangan masing-masing mengenai arti dari perkawinan tersebut. Selanjutnya akan dibahas bagaimana agama Hindu memandang perkawinan tersebut. Yang pertama ada perkawinan menurut agama Hindu. Perkawinan adalah atau pernikahan pawiwahan adalah jenjang kehidupan di mana di dalam agama Hindu dikenal dengan sebutan grihasta asrama dari 4 jenjang kehidupan yang bernama catur asrama. Dalam masyarakat adat di Bali, pernikahan ini sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat duniawi, atau bisa disebut dalam pernikahan ini bersifat sesuai tradisi atau daerah masing-masing. Setiap khusus membahas perihal perkawinan. Konsep skala niskala merupakan konsepsi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat di Bali atau religius yang senantiasa menjaga keharmonisan hubungan antara dua dunia nyata atau skala dan dunia goib atau niskala. Pada dasarnya manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, sehingga mereka harus hidup bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam kita menjalani hubungan pernikahan ini, tentunya kita mempunyai tujuan yang baik, tujuan yang harmonis, yang tidak luput. Yang kita inginkan adalah suatu kebahagiaan yang nantinya dapat kita nikmati di masa mendatang atau di masa tua bersama keluarga tercinta. Langsung saja saya singkat-singkat untuk selanjutnya bisa disimak secara seksama. Yang kedua ada jenis-jenis pernikahan menurut agama Hindu. Upacara pawiwahan adalah sakral karena seperti juga terhadap grihasta yang menjadi tahapan catur asrama pada suatu keluarga agama Hindu dalam menjalani kehidupan. Namun kesakralan itu pun memiliki jenis-jenis. Tentu dalam tingkatannya. Jenis-jenis pawiwahan itu adalah membedah bagaimana sifat-sifat pernikahan yang dipandang baik suatu serta kurang baik di mata agama Hindu. Menurut Manawa Dharma Sastra seperti yang dikenal sekarang ini terdiri dari 12 adhyaya atau bab atau buku yang memuat 8 aspek hukum atau vyayaha yang dapat dikategorikan dalam bentuk hukum pandangan agama. Lalu ini ada contoh-contoh dalam kutipan Manawa Dharma Sastra, bisa disimak secara seksama. Lalu saya akan langsung saja memaparkan mengenai mengenai syarat-syarat perkawinan dalam agama Hindu. Adapun syarat-syarat untuk kita sebagai manusia untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang pernikahan, ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk mengesahkan pernikahan menurut agama Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau orang suci dan pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan ini. Jadi tidak semuanya orang bisa mengesahkan dalam kita melakukan pernikahan. Tentu harus ada orang-orang tersendiri, orang-orang yang emang bakat di bidangnya dan orang yang memiliki kewajiban atau hak di bidang pernikahan tersebut. Yang kedua ada suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut agama Hindu atau agama yang sama. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu pernikahan, kita harus sama-sama memeluk agama yang sama, yaitu agama Hindu. Tidak diperkenankan kita berbeda agama, misalnya dari agama A, agama B, tidak diperbolehkan, harus memeluk satu agama dulu. Baru bisa kita melanjutkan pernikahan, prosesi pernikahan. Yang ketiga, berdasarkan tradisi yang telah berlaku di Bali. Tidak hanya di Bali tentunya, setiap daerah mempunyai tradisi atau tata cara yang berbeda. Entah dari Jawa, dari Kalimantan,
dari Sumatera, dan sebagainya. Jadi pernikahan ini juga berdasarkan tradisi atau adat istiadat setempat yang berlaku. Yang keempat ada calon mempelai tidak terkait oleh suatu ikatan pernikahan, perkawinan atau pernikahan. Jadi ketika kita sudah melakukan pernikahan atau perkawinan, tentunya kita tidak diperbolehkan untuk menikah lagi. Kita juga memilih calon yang emang benar-benar masih single atau yang belum mempunyai ikatan dalam pernikahan. Langsung saja dalam penutupan. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan, yang dapat saya paparkan dari pengertian di atas, bahwa pernikahan juga dikenal dengan istilah pawiwahan. Istilah ini umumnya sudah menjadi istilah teknis yang dipergunakan dalam peraturan-peraturan adat yang disebut dengan awik-awik, terutama awik-awik desa atau pakraman. Istilah-istilah yang umum digunakan di kalangan Jawa, sementara di kalangan Twiwangsa istilah yang lazim dipergunakan dalam merabian, mekerap atau mekerap kambi. Yang kedua, dalam Manawadharma Sastra, maka jenis-jenis pawiwahan terhadap pada buku Trio Darya atau tentang perkawinan, Yatnya Panca, Yatnya serta Panca Srada, disebutkan bahwa terdapat 8 cara atau jenis upacara perkawinan Hindu, yaitu Brahmana, Daiwa Resi atau Aksa, Prajapati atau Asura, Grandawarya atau Raksasa, dan Paisaca. Sekian tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata atau ucapan yang mungkin salah atau kurang mengenang di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan mantra Puja Astuti Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Matur suksema. Terima kasih.